Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Irwasum Polri meminta penghentian penyidikan kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo. Permintaan ini menyusul terbitnya SP3 atau penghentian penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ketiganya menyebut sejak awal perkara ini dinilai melanggar undang-undang dan prosedur. Pihaknya menilai penyidikan seharusnya dihentikan. Alasan penghentian penyidikan juga setelah mendengar keterangan ahli yang menilai pencabutan laporan polisi terhadap dua tersangka berimplikasi pada keseluruhan laporan. Sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Ugroseno mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bandel gitu, gugur semuanya. Karena ini dalam satu LP, satu nomor. Jadi kalau dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Ugroseno. Dan terkait pemberian maaf kepada para tersangka, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengatakan urusan memaafkan menurutnya adalah urusan pribadi yang tidak berkaitan dengan perkara. Yang jelas Jokowi tetap ingin jika kasus ini sampai ke persidangan. Kalau maaf itu urusan pribadi lah, saya kira nggak ada masalah. Berarti masih ada peluang ya Pak? Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak? Nggak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Yeah. Roy Suryo, Rismon, dan Tifa mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengarkan keterangan para ahli. Apakah langkah ini menjadi strategi Roy Suryo, Rismon, dan Tifa untuk tidak perlu menghadapi meja hijau? Tanyakan langsung kepada Roy Suryo selaku tersangka kasus ijazah Jokowi dan Mardian Syah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Selamat malam, Mas Roy, malam, juga Mas malam Semar. Juga, Mas Semar. Malam, Mas Roy, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, tetap sehat kita, makin sehat. Harus sehat karena kita masih ada banyak yang harus didiskusikan. Oh iya, masih panjang. Masih panjang episode yang belum selesai ini. Saya ke Mas Roy dulu. Jadi kenapa SP3 bukan restoratif justice? Gini, sebenarnya itu kami nggak pernah punya ide itu ya. Tapi kemarin itu ternyata Komjen Pol Ugroseno, ya Purnawirawan, itu di dalam ketika dalam keterangan ahlinya mengatakan begitu beliau melihat rincian kasusnya kan dari penyidik-penyidik melaporkan juga kan. Dan Pak Ugroseno lihat, loh kalau gini caranya ini nggak bisa terus gitu loh. Karena? Satu, ya karena ada peraturan, banyak peraturan, apakah itu peraturan Kapolri atau dalam Perkap yang itu Perkap Kapolri atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, ya itu jelas betul kalau ternyata ada SP3 kan disebutnya SP3 ya. Yang kayak gitu. Nah perkara awalnya SP3 itu alasannya tadinya restoratif justice atau apa. Yang SP3, ya SP3 itu surat perintah penghentian penyidikan. Itu satu surat. Karena satu surat dan satu berkas. Betul, satu berkas, istilahnya satu SPK. Ya, di situ ada 8 nama tadinya ya, mulai dari Egy Sujana, Roy Suryo, Damai Hari Lubis, bla 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 sampai Pak Rustam, ya kan. Nah kalau dicabut kan nggak bisa dicuplek gitu aja. Gitu loh, harus semuanya digugurkan, apalagi katanya SP3, suratnya udah dicabut. Jadi kata Pak Ugro, ini nggak bisa, kalau enggak ini berarti cacat gitu loh. Nah apakah Polri mau disebut cacat? Nah karena saran dari Pak Ugro itulah kemarin akhirnya kita mengecek kembali. Karena sebenarnya kami juga pernah mendapatkan surat dari Irwasum waktu itu ketika pengajuan yang waktu itu dilakukan oleh TPUA. Ketika bukan yang khusus, ketika waktu itu TPUA melapor ke Bareskrim, ya, kemudian kan katanya sudah dihentikan. Tapi ternyata Irwasum masih menyurati akan menindaklanjuti lagi. Dan berarti itu ada opsi itu dibuka. Kalau itu dibuka, berarti harusnya Bareskrim laporannya Egy tentang ijazah palsu jalan terus ya TPUA. Berarti apa yang di Polda Metro harus berhenti, harus berhenti dulu untuk nunggu ini. Nah itulah makanya tadi kemudian kita memberikan surat kepada Irwasum untuk menindaklanjuti berdasarkan saran atau advice dari Pak Ugro, juga terhadap kemarin ada keterangan ahli yang disampaikan dari
Prof. Din Samsudin. Oke. Dari itu. Mas Semar juga melihat opsi SP3 jadinya terbuka dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini, Mas Semar. Ya boleh-boleh aja. Roy Suryo atau siapapun yang memang terjerat kasus ya, yang sekarang ini sedang berupaya untuk keluar, untuk mencari jalan keluar agar tidak terkena sanksi hukum dalam proses peradilan nanti, silakan saja. Cuman kalau misalnya memang itu rujukannya Pak Ugro Seno, ya, betul komjen. memang betul memang beliau itu Wakapolri. Tapi fakta yang tak terbantahkan juga, betul beliau adalah tim suksesnya Anies pada waktu lalu. Aduh, Apa hubungannya? Itu nggak penting itu. Jadi kepentingannya agak sama tuh sama Roy Suryo, ada kekecewaan terhadap Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Ugro Seno itu tidak bisa jadi rujukan lagi karena beliau sudah masuk pada pertarungan politik praktis masa lalu yang memang sekarang ini berseberangan dengan Pak Jokowi. Oke, Mas Semar, tapi kalau balik lagi ke kasusnya soal SP3 ini kemungkinannya masih terbuka menurut Anda? Ya, SP3 itu kan kewenangan dari penyidik ya. Halo? Ya, silakan. Iya, kan itu kan kewenangan dari penyidik. Jadi kalau SP3 itu domainnya penyidik yang punya pertimbangan-pertimbangan tertentu apakah memang layak diberikan SP3 atau tidak. Tapi secara substansi bisa kita simpulkan bahwa ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan sudah mulai panik ini. Oh enggak, ini sama sekali enggak. Ini saya bantah. Harus berharap mencari justifikasi SP3 yang saya pikir tadinya sama sekali tidak. Dari awalnya gagah menantang-nantang gitu untuk masuk ini ngaco, Semar ngaco. Enggak, sama sekali tidak. Ternyata inilah mencari termul lu ya kayak gini nih. Bisanya cuma ngomong Mas Semar tadi bilangnya bahwa ada kepanikan. Oke. Enggak ada yang panik kan di Solo. Kalau enggak ya, dia enggak akan membuat pernyataan lagi, keterangan lagi 4 jam kemarin di Mapolresta Solo. Ini yang jelas Solo yang panik. Kalau kita sama sekali enggak ada. Ini termul-termul itu memang bisanya ngomongnya gitu aja. Oke, gimana Mas? Kita ketawain aja. Kalau nggak panik, tinggal lagi nanti di proses peradilan dong dibuktikannya supaya publik tahu. Peradilannya kan sesat. Peradilannya kan bukan peradilan soal ijazah. Ini mau membohongi rakyat ini peradilannya, Mbak. Peradilannya itu adalah peradilan soal fitnah dan ijazah palsu. Oke, bukan soal ijazah palsu. Satu-satu gantian ya. Mas Semar sama Mas Roy, gantian dulu tadi ya. Tadi dianggap kata Mas Semar, Mas Roy panik. Mas Roy bantah bahwa itu tidak sama panik. Sekali enggak. Nah, saya tanya Mas Roy ini menghindari meja hijau atau enggak? Enggak sama sekali. Kan ini kita ngerti bahwa peradilan yang akan dilakukan itu di Jakarta kan sudah kita tanya. Ini peradilan soal fitnah dan pencemaran nama baik, bukan soal ijazah palsu. Jadi kalau yang ditunggu rakyat itu soal ijazah palsunya Jokowi, itu nanti dibuktikannya pada citizen lawsuit, pada pada sidang-sidang yang ada atau pada gugatan yang terbaru. Ini ada 17 purnawirawan TNI yang sekarang gugat Jokowi juga. Artinya gitu loh. Kalau untuk peradilan secara pidananya menurut Anda? Ya peradilan pidananya ini pidana fitnah dan pencemaran baik. Padahal itu kata Pak Prof Mahfud, kata Prof Jimli, itu nggak bisa dilakukan sebelum ijazahnya dibuktikan dulu palsuannya. Ijazahnya kan 99,9% palsu. Apalagi KIP barusan ya setelah kemarin Bonatua tadi siang ya. Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi, Dr. Lydia dan kawan-kawan ya Lukas Luarso itu mendapatkan lagi ya keberhasilan bahwa ijazah Jokowi itu harus dibuka mulai dari KPU Jakarta, KPUD, DKI, KPU jadi makin boncos di pihak sana. Mas Semar, apakah Anda melihat bahwa ada semakin banyak celah untuk pembuktian keaslian ijazahnya Pak Jokowi? Kepalsuan bukan keaslian. Adalah celah. Sekarang yang dijadikan rujukan Roy Suryo aja Ugro Seno dan Prof Mahfud. Yang dua-duanya sudah masuk pada ini sekarang nggak main personal dulu ya, tapi soal ini. Tunggu sebentar, satu-satu kita biar clear ya. Mas Semar silakan. Ini atau minum lah kalau termul. Jadi gini loh. Irisannya kan sudah jelas itu siapa Prof Mahfud, cawapresnya Ganjar, Ugro Seno siapa, tim suksesnya Anies. Yang kedua pihak ini Prof Jimli siapa? Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ayo Prof Jimli siapa? Ya tidak objektif. Prof Jimli biasa saja tuh. Oke, Mas Semar kalau soal balik lagi soal substansinya Mas Semar. Soal apakah untuk membuktikan asli tidaknya ijazah Pak Jokowi, apakah semakin ada celah atau menurut Anda bukti-bukti sampai saat ini ya masih yakin dari pihak Anda yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan kasus dalam ranah pidana ini harus ke pengadilan?
Mbak Priska. Oke teman-teman, kembali lagi kepada saya. Salam NKRI harga mati. Dimana teman-teman kita sudah melihat sebuah cuplikan video di atas, dan ada beberapa komentar bicara dalam forum suka motong dan menyerang pribadi, ciri-ciri orang pengecut. Nah, ternyata Roy Panci, Tifa, Tepu dan Rismon keledai Sianipar, mantan pecundang. Refli Harun sudah ketar-ketir, takut kliennya dipenjara dan merasa bakal dipermalukan di pengadilan. Nah, benar kemarin teriak-teriak sampai meja hijau, giliran sedang diproses minta dihentikan. Roy ini orang gak tahu aturan atau etika, katanya orang Jogja. Nah, teman-teman, ibarat ikan kena pancing keloncotan kemana-mana, pada akhirnya lemas dan menyerah, masuk penjara seumur hidup sampai mau dia. Panik amat dokter DR Panci, pengadilan belum jalan sudah bilang sesak parah Panci. Gak panik kok minta SP3 ke MK, ke Keamanan Saham, ke DPR dan lain-lain. Takut sidang ke pengadilan dulu, nantang-nantang laporkan dan jangan dicabut laporannya. Kenapa sekarang takut dipenjara dan malu mau minta maaf? Rasain lo sok jago dan sok hebat. Kemarin nantang-nantang dilaporkan, sekarang minta dihentikan kasusnya. Roy di dapuramu itu lo sok-sokan. Harusnya lebih cepat ke pengadilan. Roy Panci sudah beli kursi roda, belum cocok-cocok. Nah, di sini ada yang berkomentar teman-teman, Roy Panci harus masuk penjara biar jerah. Orang berpendidikan tapi nggak punya sopan, nggak punya etik. Panik ya bos, panik masuk penjara sampai busuk. Semar tuh termul, cuma pinter ngebacot, nggak masuk akal, memondohi rakyat. Hukum tetap lanjutkan biar buat pembelajaran, tidak enaknya sendiri menghina seseorang. Sudah sangat bosan melihat dan mendengar framing-framing gerombolan pembenci dan pemfitnah ini. Nah, bilang aja sudah tahu kalau nanti akan kalah. Kalau jiwa pengecut itu tidak mau mengakui kebodohan. Nah, tambah lama tampaknya media tidak peduli lagi atas kredibilitas narasumber. Yang penting rating tonton meningkat. Ya, kalau benar dengan penelitian, kalau tidak usah takut pengadilan. Kalau penelitianmu benar juga tidak bakal dipenjara. Grup Roy Suryo CS goblok, semua minta SP3 ke polisi. Keluar nomor 1 penghina orang berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Tirai kepalsuan adalah dusta. Setebal apapun dusta memoles kepalsuan, maka akan tetap terhapus oleh kebenaran. Tinggal siapa yang memilih berdiri dalam kebenaran
berselimut kejujuran atau berdiri dalam kepalsuan berselimut kedustaan. Nah, tidak ada artinya Roy CS dan kuasa hukumnya berhalusinasi saat ini, karena udah tersangka barang itu. Negara ini bukan suka-suka otak kredil demi sesuap nasi bungkus. Nah, MC aneh masuk tidak mampu mengatur acara masa Roy ngoceh terus tanpa mendengarkan orang bicara. Bagaimana dia bisa paham apa yang disampaikan orang lain? Orang kalau udah panik ya gitu. Orang lain lagi ngomong ngerocos. Itu tanda-tanda orang panik. Jangan-jangan tenan kalau dihentikan nggak bisa dipenjara dong. Nah, Roy Suryo alias Panci ini tidak layak debat di TV. Tidak ada yang bermutu omongannya. Nah, demikian teman-teman. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini. Salam dari saya NKRI harga mati.